Hai semuanya, di video ini saya akan membagikan rekomendasi anime di mana MC atau tokoh utamanya adalah seorang Raja Iblis dengan kekuatan yang overpower. Baik itu yang bertema isekai, reinkarnasi, atau mendapatkan kekuatan karena keturunan dari Raja Iblis. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama ada anime Mao Gakuen no Fute Kigousa. Menceritakan seorang Raja Iblis bernama Anos Voldigord yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, akibat perang dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya, ia merasa lelah dan mendambakan sebuah kedamaian. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan reinkarnasi dan mengharapkan dunia yang damai dari para keturunannya. Namun, setelah terlahir kembali, ia sangat terkejut karena mengetahui keturunannya menjadi semakin lemah. Anos pun memutuskan untuk masuk ke sebuah akademi bernama Del's Gate yang bertujuan mendidik para murid untuk menjadi kandidat Raja Iblis. Sayangnya, pada sebuah tes, karena sistem tidak mampu mengukur kekuatannya, Anos pun dicap tidak layak sebagai calon Raja Iblis. Namun, di balik itu semua, ia menyimpan kekuatan luar biasa yang akan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Yang kedua, ada anime Ichiban Ushiro no Daimao. Di sebuah akademi bernama Magic Constant, yaitu akademi yang mengajarkan para muridnya untuk menggunakan kemampuan sihir. Berfokus pada pemuda bernama Sai Akuto yang berencana untuk menjadi murid di akademi tersebut. Ia mempunyai mimpi yang mulia, yaitu untuk menjadi High Priest dan membuat dunia menjadi lebih baik. Namun sayangnya, saat melakukan sebuah tes, alat pendeteksi meramalkan bahwa Akuto ditakdirkan untuk menjadi seorang Raja Iblis. Akibatnya, ia membuat para murid lain menjadi ketakutan dan seisi sekolah menjadi waspada terhadapnya. Bahkan, seorang teman yang baru ia temui di perjalanan mulai menjauhi dirinya karena merasa tertipu. Oleh karena itu, Akuto pun berusaha untuk mengubah takdirnya, walaupun semua tindakan yang ia lakukan malah mengarahkannya untuk menjadi seorang Raja Iblis. Yang ketiga, ada anime Kyo Karamao. Menceritakan pelajar bernama Yuri Shibuya, seorang murid biasa yang tertarik dengan baseball. Pada suatu hari saat menolong temannya dari gangguan preman, ia malah terseret ke portal dimensi yang membuatnya memasuki dunia lain. Di sana, Yuri mendapati bahwa orang-orang sangat takut kepadanya dan menyebut dirinya sebagai Raja Iblis. Ternyata di dunia tersebut, terdapat sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Raja Iblis akan kembali untuk menduduki tahtanya. Dan diketahui juga, fisik dan rambut hitam milik Yuri sama persis dengan ciri-ciri keturunan dari Raja Iblis. Namun sayangnya, perjalanan Yuri di sana untuk menjadi Raja Iblis tidaklah mudah karena banyak orang yang meragukan dirinya. Akibatnya, Yuri pun terpaksa bertarung dan membangkitkan kekuatan Raja Iblis untuk mengalahkan lawannya. Yang keempat, ada anime Beelzebub. Menceritakan seorang pemuda bernama Oga Tatsumi yang merupakan anak nakal yang suka membuat onar. Tatsumi juga merupakan salah satu murid terkenal di sekolahnya karena kemampuan bertarungnya. Pada suatu hari saat bermain di pinggir sungai, ia menemukan seorang bayi laki-laki yang bernama Beelzebub. Bayi tersebut adalah seorang anak dari Raja Iblis yang dikirim ke bumi untuk menghancurkan umat manusia. Namun sebelum menjadi iblis sesungguhnya, ia harus dirawat oleh manusia yang kuat dan juga berjiwa iblis. Tatsumi pun mau tidak mau harus menjadi orang tua bayi tersebut dan berusaha untuk merawatnya. Kehadiran bayi itu juga membawa kekuatan luar biasa yang membuat Tatsumi juga dapat menggunakannya. Sejak saat itu, dimulailah kisah Tatsumi merawat bayi tersebut serta menghadapi setiap masalah yang muncul. Yang kelima, ada anime Ao no Exorcist. Menceritakan seorang pemuda bernama Rin Okumura yang dibesarkan oleh seorang eksorsis.
Pada suatu hari, Rin mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari Raja Iblis yang dilahirkan dari seorang manusia. Kekuatan Rin yang tiba-tiba muncul memancing para iblis yang mengincarnya untuk membawanya pulang ke Gehenna. Gehenna merupakan dimensi yang berbeda dengan manusia yang ditinggali oleh Raja Iblis dan para pengikutnya. Ayah angkat Rin yang mendengar kabar tersebut pun mencoba untuk menggagalkannya, namun naas ia harus terbunuh di sana. Karena tidak terima dengan kejadian tersebut, Rin pun mencabut pedang iblis yang selama ini menyegel kekuatannya. Singkat cerita, Rin pun masuk ke sebuah akademi dengan tujuan menjadi seorang eksorsis dan membunuh Raja Iblis untuk membalaskan dendamnya. Yang keenam, ada anime Mao sama Retri. Menceritakan pemuda bernama Akira Ono, laki-laki biasa yang bekerja pada sebuah perusahaan game online. Di sana, ia juga bermain dengan karakter yang bernama Kunai Hakuto atau biasa dipanggil dengan nama Mao. Pada saat penutupan server, ia tiba-tiba saja terseret ke dunia game dan menjadi karakter yang ia mainkan. Di tengah kebingungannya, ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang dikejar oleh monster iblis. Tanpa pikir panjang, Mao pun membantu gadis itu dan dengan mudahnya ia mengalahkan monster tersebut. Di dunia itu, karena Mao memiliki gelar Raja Iblis, banyak negara dan juga para pendeta yang mengincar dirinya. Hal itu membuat Mao selalu membawa masalah dan kekacauan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, ada anime Isekai Mao Tosokan Shoujo no Dore Majutsu. Menceritakan pria bernama Takuma Sakamoto, seorang pemain game yang dijuluki sebagai Raja Iblis oleh pemain lainnya. Pada suatu hari, ia tiba-tiba saja dipanggil ke dunia lain yang sangat mirip dengan game yang ia mainkan. Di dunia tersebut, Takuma dipanggil dengan wujud karakter gamenya yang bernama Diablo dan bertemu dengan dua orang gadis misterius. Ternyata kedua gadis tersebut adalah orang yang memanggilnya dan berniat untuk membuat Takuma menjadi budak mereka. Namun karena sihir pemantul milik Takuma aktif, yang justru malah membuat kedua gadis itulah yang menjadi budaknya. Di dunia lain tersebut, Takuma bertindak sebagai Raja Iblis dan mempunyai kekuatan yang overpower. Ia juga dilengkapi dengan item yang super langka, sehingga membuatnya dengan mudah mengalahkan semua orang yang menghalanginya. Yang kedelapan, ada anime Shoujo Saikyo no Daimao. Menceritakan Farfatos, Raja Iblis terkuat yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat dihormati pada masanya. Namun karena semua temannya sudah pergi meninggalkannya, ia pun merasa sangat kesepian di sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan reinkarnasi dan menekan kekuatannya agar tidak terlalu overpower. Beberapa tahun kemudian, ia terlahir sebagai penduduk desa bernama Art Meteor dan masih memiliki ingatan masa lalunya. Di sana, ia berencana untuk hidup dengan normal dan mencari banyak teman agar tidak merasakan kesepian. Namun, semua tidak sesuai rencananya karena kekuatannya masih terlalu besar bahkan dengan sihir tingkat rendah. Pada akhirnya, ia pun harus menyembunyikan kekuatannya agar semua orang di sekitarnya tidak merasa ketakutan. Yang kesembilan, ada anime Tensei Shitara Slam Dataken. Menceritakan seorang pemuda bernama Mikami Satoru yang meninggal karena insiden perampokan. Ia dihidupkan kembali ke dunia lain dengan wujud makhluk slam dan menggunakan nama lain yaitu Rimuru Tempest. Awalnya, Rimuru tidak memiliki tujuan hidup dan hanya memakan apa saja di tempat pertama kali ia muncul. Namun, setelah melalui petualangan panjang dan menyelesaikan beberapa syarat, ia kini berhasil menjadi salah satu Raja Iblis baru. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan temannya yang telah meninggal dan juga untuk menjaga kedamaian di negara kekuasaannya. Selain itu, dengan keadaannya sekarang yang telah menjadi Raja Iblis, membuat Rimuru harus menghadapi Raja Iblis lainnya.
Dikarenakan Raja Iblis tersebut telah menjadi dalang atas segala sumber permasalahan yang terjadi di kehidupan Rimuru. Yang ke-10 ada anime Hataraku Mau Sama. Menceritakan Raja Iblis Mao yang akan mencoba menaklukkan sebuah negeri dengan ribuan pasukannya. Akan tetapi, rencananya digagalkan oleh seorang pahlawan yang memaksa mereka untuk mundur melalui portal dimensi. Kemudian, tanpa ia sadari, sang Raja Iblis mendapati dirinya terdampar di sebuah kota, yaitu di Tokyo pada masa modern. Karena ia tidak dapat menggunakan sihirnya di tempat tersebut, ia pun mencoba berbaur dengan manusia sambil memikirkan cara untuk pulang. Di dunia manusia, Raja Iblis pun mengganti namanya menjadi Sadao Mao dan harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga bertekad untuk menaklukkan dunia manusia dan menjadi penguasa di bumi. Sekian rekomendasi anime di mana MC atau tokoh utamanya adalah seorang Raja Iblis dengan kekuatan yang overpower. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.